Puji Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita memasuki bulan Juni di tahun 2024. Mari perhatikan bersama pengumuman dan warta gereja berikut ini, untuk menjadi perhatian bagi seluruh jemaat yang hadir dalam kebaktian umum Gereja Baptis Indonesia Cibubur, pada hari ini, Minggu, 2 Juni 2024. Demi kenyamanan bersama, mohon peserta kebaktian tidak membawa makanan ataupun minuman ke dalam ruang kebaktian. Ini bukan gedung bioskop. Demi kenyamanan bersama, mohon tidak keluar masuk atau lalu lalang di ruang kebaktian saat acara masih berlangsung. Persekutuan Pria Baptis Indonesia Rayon Timur akan diadakan pada hari Sabtu, 8 Juni 2024, pukul 10 pagi di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Mohon para pria Baptis Indonesia Cibubur dapat berangkat bersama dari gereja pukul 9 pagi. Persekutuan Wanita Baptis Indonesia Rayon Timur akan diadakan pada hari Sabtu, 8 Juni 2024, pukul 10 pagi di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Mohon para wanita Baptis Indonesia Cibubur dapat berangkat bersama dari gereja pukul 9 pagi. Direncanakan akan ada rapat panitia perancang pada hari Minggu, 16 Juni 2024 di gedung gereja, setelah kebaktian umum. Mohon panitia perancang dapat menyiapkan diri. Mohon kerjasama dan dukungan doa, daya, serta dana dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur, untuk rencana gereja mengadakan sekolah Injil liburan atau SIL, bagi anak-anak usia 1 tahun sampai 15 tahun. Yang akan diadakan pada hari Rabu hingga Sabtu, tanggal 26 sampai 29 Juni 2024, dari pukul 8 pagi sampai pukul 11 siang. Persekutuan KPW Ciracas akan dilaksanakan pada Minggu, 30 Juni 2024, pukul 5 sore di gereja. Dengan tuan rumah, Bapak Awi Halimi Harja. Gereja Baptis Indonesia Cibubur memiliki 2 kantong persembahan. Kantong yang berwarna merah untuk persembahan dan persepuluhan, sedangkan kantong emas untuk pembangunan gedung gereja. Bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang mengikuti kebaktian secara online, dapat memberikan persembahan atau persepuluhan, melalui transfer ke nomor rekening BCA, atas nama Krisnawati, 8770859027, yang akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada kesalahan penulisan nomor dan nominal, dapat memberitahukan ke gembala sidang untuk dikoreksi. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu, di Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Kegiatan jam doa, Rabu, 22 Mei 2024. Hadir di gedung gereja sebanyak 27 orang, hadir secara online sebanyak 23 orang. Kegiatan kelompok pembinaan warga Depok, di rumah Bapak Rudi Padmanto, pada hari Sabtu, 25 Mei 2024, dihadiri oleh 21 orang. Kegiatan sekolah minggu, pada Minggu, 26 Mei 2024, dihadiri sebanyak 66 orang. Kegiatan kebaktian umum, Minggu, 26 Mei 2024, dihadiri oleh 99 orang. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu di TPW Namotrasi. Kegiatan jam doa, Kamis, 23 Mei 2024, dihadiri oleh 13 orang. Persekutuan Kaum Muda Baptis Namotrasi, Sabtu, 25 Mei 2024, dihadiri sebanyak 6 orang. Sekolah minggu, pada Minggu, 26 Mei 2024, dihadiri oleh 25 orang. Kebaktian anak, Minggu, 26 Mei 2024, dihadiri oleh 15 orang. Kebaktian Minggu, 26 Mei 2024, dihadiri oleh 38 orang. Petugas kebaktian hari ini, Minggu 2 Juni 2024. Pembawa acara, Bapak Bagias Yurian. Singers, Saudara Damasaka Kristwaji dan Ibu Lydia Kristianingsi. Pemain musik, Saudari Wina dan Saudari Valentina Rahel. Operator slide, Saudari Violeta Arianti. Operator OBS, Saudara Antoni Halim. Operator sound system, Bapak Edi Sulistiono. Petugas persembahan, Ibu Tini Widayati dan Ibu Sudarti. Penerima tamu, Ibu Ike dan Ibu Wiwi. Petugas keamanan,
Bapak Sujud Prasetyo. Mohon menyiapkan diri para petugas untuk kegiatan gereja minggu depan. Petugas jam doa, Rabu 5 Juni 2024. Pembawa renungan, Bapak Diki Yosua Setiawan. Pembawa acara, Saudari Diasnita Naomi. Pemain musik, Saudara Kevin Mahardika. Operator sound system, Bapak Edi Sulistiono. Operator slide, Saudara Eren Kristo Basuki. Operator OBS, Saudara Damasaka Kristuaji. Pembukaan sekolah minggu, pada hari Minggu, 9 Juni 2024. Ibu Dian Ikesari, diiringi pemain musik, Saudari Diasnita Naomi. Petugas kebaktian umum, Minggu 9 Juni 2024. Pembawa acara, Ibu Grace Retnowati. Singers, Saudara Boy Adilkan Zai dan Ibu Tini Widayati. Pemain musik, Saudari Diasnita Naomi dan Saudara Kevin Mahardika. Petugas persembahan, Ibu Lydia Krisnawati dan Bapak Simon Daniel. Operator slide, Saudari Yunik Wahyudi. Operator OBS, Saudara Zaheus Bernardi. Operator sound system, Bapak Sony Ondang. Petugas penerima tamu, Ibu Lita Andriani dan Ibu Tursini. Petugas keamanan, Bapak Dandung Murdianto. Yang berbahagia di minggu ini, selamat ulang tahun kepada Saudara Kevin Mahardika Esa Katulistyo, Rabu, 5 Juni. Dan Saudari Angel Brilian Leonardo, Kamis 6 Juni. Demikian pengumuman dan warta gereja, kiranya menjadi perhatian bagi seluruh peserta kebaktian Minggu, 2 Juni 2024. Selanjutnya, mari kita melaksanakan kebaktian dengan hikmat, sungguh-sungguh dan tulus. Marilah kita merasakan kehadiran Tuhan Allah, yang memperhatikan sikap dan hati kita sepanjang kebaktian ini. Dan kiranya Tuhan Allah, memberkati bakti kita pada pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada yang tahu itu tadi suara siapa? Itu suara komputer, suara internet ya. Terima kasih Pak Thompson dan tim yang sudah menyiapkan video pengumuman. Jadi nanti juga akan dibagikan di WhatsApp grup gereja supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti pengumumannya. Nanti akan dibagikan ADART gereja per keluarga. Terima kasih Pak Teguh sudah menyiapkan. Ada 53 yang berhasil beliau siapkan. Karena kakak kita hanya 51, saya kira ini cukup. Jadi nanti dibagikan per kakak, mohon bantuan mungkin tim penerima tamu untuk membagikan nanti setelah kebaktian selesai. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan dalam nama Tuhan pada pagi hari ini karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan berkat pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan sampai detik ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Panggilan berbakti dari Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu, yang kudus dengan takut akan engkau. Mari dengan bangkit berdiri, kita angkat penyanyian penyembahan lebih dalam, ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sumber kehidupan kami Tuhan, kami pada pagi hari ini menghadap hadirat-Mu dengan kerendahan diri kami Tuhan. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, agar pagi ini kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, untuk menaikkan pujian, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendapatkan firman-Mu Tuhan, dan juga berkat-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap kami yang ada di sini, Kau urapi, Kau kuduskan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hikmat dan bijaksana dalam mengikuti kebaktian pagi ini. Berkati juga untuk Pendeta Aryo Basuki yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Berkati kami juga para petugas yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh melayani hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan segala sesuatunya dalam tangan kuasa-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Masih tetap dengan berdiri, kita akan kembali dengan sukacita dengan-Mu Tuhan. So
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Silakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab kita dari Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Kita akan bacakan secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu akan membacakan ayat yang ganjil. Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan Padaku kepadaku itu itulah berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang
Aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak menerima supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Aryo Basuki dalam judul doa Yesus bagi para muridnya. Namun sebelumnya kita akan kembali memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian 113, Salib Jalan Hidupku. Seruan memberi 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dua persembahan akan dipimpin oleh Ibu Sudarti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk bersama memuji memuliakan nama-Mu.
Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau beri pada kami. Kalau sebentar kami akan mengembalikan sebagian persembahan berkat yang telah Engkau berikan pada kami, Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami ini supaya boleh bermanfaat untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengiringi kantong persembahan dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari nyanyian pujian 144, Pandanglah pada Yesus. Teladan kacau kejiwamu, semua gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatku, hidupku kan bahagia. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dari maut ke hidup abadi, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak berkuasa lagi, oleh Yesus serba lembut. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janjinya pasti terlaksana, percayalah pada Dia. Segera kabarkan ke dunia keselamatan yang sempurna. Mari berdiri, nyanyikan refrennya. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Kiranya sepanjang kebaktian ini, khususnya sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan, kami memandang kepada Yesus saja. Demikian juga sepanjang hidup kami memandang kepada Yesus saja. Tolonglah pikiran, hati, seluruh keberadaan kami berfokus kepada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan siapkan menjadi berkat bagi kehidupan kami, menjadi pelita pedoman bagi jalan kami.
Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua untuk boleh menikmati berkat firman Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pembawa acara, singers, pemain musik sudah menolong kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kunjungan yang kami lakukan, baik saya dengan istri ataupun tim kunjungan, itu biasanya orang yang dikunjungi, keluarga yang dikunjungi akan didoakan sebelum kami berpisah. Ini menjadi informasi juga bagi Bapak Ibu Saudara, jika merasa perlu dikunjungi, karena kami memberikan kunjungan itu bukan karena orang ini lama nggak datang kita kunjungi, tidak selalu berdasarkan itu. Orang yang sudah setia datang pun kadang kita kunjungi. Tapi jika Bapak Ibu Saudara merasa perlu dikunjungi, Pak Pendeta ini sudah lama nggak mengunjungi saya, daripada rasan-rasan sama orang lain, rasan-rasan itu bahasa Indonesia, membicarakan yang buruk-buruk kepada orang lain, lebih baik ngomong ke Pak Rudi, ke Pak Awi, Pak Yoyo, Pak Nanan, Bu Yulia atau Bu Tursini, mereka tim kunjungan, beritahu kepada mereka, saya sudah lama nggak dikunjungi atau saya ingin dikunjungi, beritahu saja, nggak usah rasan-rasan. Nanti kalau ada permintaan kami pun bisa mengunjungi. Nah itu foto-foto beberapa kunjungan yang dilakukan baik oleh saya dan tim ataupun oleh panitia kunjungan, dalam hal ini ketuanya Pak Rudi. Berikutnya ini ada foto-foto tim kunjungan ya. Ini kunjungan yang terakhir kalinya kalau nggak salah kemarin ke Bu Purwanti. Ini tim kunjungannya Pak Rudi, Bu Retno, Pak Awi, siapa lagi, Bu Kadarse ya itu. Ya itu. Lalu berikutnya ini saya dan Bu Ellen ditemani Bu Neneng, Bu Kadarse mengunjungi Bu Lekiran. Berikutnya ini saya dan Bu Ellen ditemani Bu Neneng, Bu Kadarse. Ini ceritanya saya dan Bu Ellen mau mengunjungi mereka, lalu ngajak orang, siapa? Ngajak Bu Neneng bilang, wah saya ada janjian dengan Bu Kadarse, ya udah diajak sekalian. Nah itu akhirnya begitu ya. Kadang-kadang nggak janjian dulu, tapi ya sudah spontan atas tuntunan Roh Kudus. Mengunjungi Darel dan Feli waktu itu sakit. Yang berikutnya ini agak lama ini, kalau nggak salah sepeninggal Pak Paulus, saya, Pak Awi, Pak Sabari, Pak Sisiono mengunjungi keluarga beliau. Nah, itu ya. Sekali lagi kalau merasa perlu dikunjungi, nggak perlu pakai alasan. Saya mau dikunjungi, beritahu panitia kunjungan ya. Nanti kita akan mengunjungi. Slide berikutnya. Nah biasanya setelah sebelum berpisah kami mendoakan yang dikunjungi itu, entah kesehatannya, keluarganya, anak cucunya, atau ada pergumulan khusus yang perlu didoakan, kami mendoakan itu. Nah, kalau pagi ini kita belajar dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 itu sebenarnya doa Yesus sebelum dia berpisah dari murid-muridnya. Jadi, apa yang kami lakukan itu seperti meniru Yesus ya. Sebelum berpisah, doain dulu yang ditinggal. Nah, Yesus mendoakan yang ditinggal. Ya, sebelum dia menjalani penderitaan salib, kemudian mati, dibangkitkan, kemudian menampakkan diri dan kemudian naik ke surga, benar-benar berpisah dari muridnya secara fisik ya. Nah, kalau di dalam kunjungan sebelum berpisah, kami mendoakan kesehatannya, usaha pekerjaannya, keluarganya dan lain sebagainya. Kali ini kalau Yesus mendoakan orang yang akan ditinggalkan, doanya apa saja? Ya, doanya apa saja? Mari kita lihat, perhatikan dari bagian yang sudah kita baca tadi. Doa yang pertama, pokok doa yang pertama agar para murid menuruti firman Allah ya. Yesus berdoa ini kepada Bapa ya, berdoa dia kepada Allah Bapa. Jadi Yesus dan Allah Bapa itu berbeda meskipun satu hakikat, itulah pengajaran kita, Allah Tritunggal, bukan Allah Bapa kemudian berubah jadi Yesus, kemudian berubah jadi Roh Kudus, enggak ya. Tapi Allah Bapa, Yesus maupun Roh Kudus berbeda, sehingga ketika Yesus berdoa, dia benar-benar berdoa kepada Allah Bapa. Dan ketika dia berdoa itu berdoa sebelum dia menjalani penderitaan salib. Sebelum dia mati, sebelum dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, kemudian naik ke surga. Dan pokok doa penting yang didoakan,
Ini sebelum berpisah apa nih yang paling penting menurut Yesus? Ternyata di ayat 6, 7, 8, 14, 15, 16. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun ya. Dia memulai pelayanannya umur 30, kemudian 33,5 kira-kira umurnya. Dia mati di kayu salib. Nah, selama 3,5 tahun dia melayani orang-orang itu dan memilih murid-muridnya, 12 murid dipilih untuk terlibat bersama dia di dalam pelayanan publik. Dan ketika melibatkan mereka dalam pelayanan, Yesus juga menyampaikan pengajaran secara langsung khusus kepada 12 murid ataupun kepada orang, tapi ke-12 murid dengar juga. Jadi ada secara langsung kepada mereka maupun tidak langsung. Yesus mengajar orang banyak tapi murid-muridnya ada di situ. Nah, dalam kurun waktu 3,5 tahun Yesus secara langsung maupun tidak langsung mengajar murid-muridnya. Kesimpulan Yesus, slide berikutnya. Sebagai kalimat perpisahan dia menyampaikan bahwa aku telah mengajarkan firman-Mu Tuhan kepada mereka. Aku juga telah mengajarkan Engkau ya Allah kepada mereka. Ini bicara kepada Allah Bapa ya. Ya Allah Bapa, aku sudah ngajarin mereka tentang Engkau supaya mereka paham. Aku juga mengajarkan firman-Mu kepada mereka supaya mereka paham. Nah, biasanya orang yang sudah diajar harusnya respon ya. Menerima pengajaran itu atau menolak ya. Sehingga di dalam gereja pun bisa jadi ada orang menerima, bisa jadi ada orang menolak pengajaran. Misalnya saudara diajarin 1 tambah 1, 2. Kamu terima enggak? Saudara bisa terima, saudara bisa juga enggak menerima. Kalau saudara menerima ketika hitung-hitungan lain saudara gunakan prinsip itu, 1 tambah 1, 2. Maka ketika saudara menghitung yang lain karena menerima pengajaran itu saudara gunakan prinsip itu. Tapi kalau saudara enggak mau menerima prinsip itu, 1 tambah 1 enggak selalu 2, bisa jadi 4, bisa jadi 3, tergantung ngambil untungnya berapa misalnya. Berarti saudara menolak pengajaran itu. Di dalam pengajaran kerohanian pun juga demikian, saudara bisa memilih menerima atau bisa memilih menolak. Tetapi kesimpulan Yesus setelah 3,5 tahun mengajar para muridnya, di dalam doanya sebelum perpisahan dia berdoa, mereka telah menuruti firman-Mu ya Allah Bapa. Berarti kesimpulannya Yesus, 11 murid ini menerima pengajaran-Mu ya. Karena 1 sudah keluar ya, peristiwa perjamuan malam ya, setelah dibasuh kakinya, ada 1 yang keluar karena persiapan mau mengkhianati dia. Jadi tinggal 11. Kesimpulan Yesus kepada 11 muridnya ini, mereka telah menuruti firman-Mu di ayat 6. Atau di ayat 8, mereka telah menerima firman-Mu. Sehingga akhirnya mereka percaya kepada Yesus maupun kepada Allah Bapa, meskipun di slide berikutnya, meskipun dunia membenci mereka, mereka tahu dunia membenci aku, mereka tahu dunia membenci Allah, tapi mereka tetap percaya kepadamu. Ini bukti bahwa mereka menerima firman-Mu ya Allah Bapa, mereka menerima pengajaran tentang Engkau maupun tentang firman-Mu. Meski mereka enggak benar-benar paham, mereka baru paham itu, khususnya tentang kemesiasan Yesus setelah Yesus mati, dibangkitkan, kemudian Yesus menampakkan diri dan menjelaskan ulang isi firman Tuhan, mereka baru paham, ini toh maksudnya. Saat mereka menerima pengajaran pertama, mereka menerima saja, tidak menolak. Tapi mereka kemudian baru paham setelah dijelaskan ulang oleh Yesus. Jadi perkaranya adalah menerima atau menolak, paham atau enggak itu berikutnya. Tapi mereka, kesimpulan Yesus setelah 3,5 tahun mengajar mereka, mereka ini menerima, bahkan mereka percaya. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini pokok doa pertama yang didoakan Yesus untuk murid-muridnya,
Dan kita orang percaya pada masa kini adalah murid-murid Yesus. Orang percaya adalah murid Yesus pada masa kini. Disebut Kristen karena kita Kristus kecil, orang-orang yang meniru Kristus. Maka ketika Yesus, kalau pada 11 muridnya dia kesimpulan setelah 3,5 tahun, oh mereka sudah menerima, mereka percaya kepada firman. Nah sekarang kalau Yesus melihat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kesimpulan Yesus kira-kira apa? Apakah Yesus punya kesimpulan yang sama dengan murid-muridnya yang 11 itu, atau dia punya kesimpulan yang berbeda kepada kita? Wah, orang ini udah jadi Kristen 10 tahun tapi enggak menerima firman-Ku. Bisa enggak seperti itu? Oh bisa saja. Karena durasi lamanya orang jadi Kristen tidak menjamin seseorang melakukan firman Tuhan atau tidak, menerima firman Tuhan atau tidak. Tapi seharusnya murid Yesus ketika hidupnya dilihat oleh Yesus, maka Yesus akan komentar, mereka telah menerima firman, mereka telah percaya kepada firman. Slide berikutnya. Sehingga ini menjadi evaluasi kadang-kadang bagi kita sendiri maupun bagi orang yang ada ngaku Kristen. Beberapa orang yang dibaptis pada saat sebelum dibaptis, karena harus memenuhi persyaratan kan, setia datang terus ke gereja, setia ikut pelajaran baptisan. Begitu dibaptis, dicelup air, selesai baptisan hilang. Kok jadi kayak kapal selam, atau kata Pak Sony napas, Kristen napas, Natal dan Paskah munculnya. Atau bahkan sama sekali enggak muncul, masih mending munculnya napas ya. Sama sekali enggak muncul. Tapi giliran ditantang, kamu mau jadi anggota Gereja Baptis Cibubur enggak? Iya sih mau, kalau anggota ya setia ke gereja. Ya deh nanti, enggak datang-datang juga. Ya. Tapi mungkin orang yang demikian beralasan dulu, Pak, saya meskipun enggak setia ke gereja atau enggak pernah ke gereja, saya tetap baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Slide berikutnya. Orang yang kayak gini murid Yesus bukan, tentu bukan, karena murid Yesus pasti melakukan firman-Nya Yesus. Karena doa Yesus itu, ya, aku berdoa supaya mereka menuruti firman-Mu karena aku telah mengajarkan firman-Mu kepadamu. Oh Pak, saya tapi tetap melaksanakan firman Tuhan, tetap baca Alkitab di rumah. Nonsen, kalau baca Alkitab di rumah sampai enggak ke Ibrani 10:25 yang memerintahkan kita untuk setia bersekutu, atau sampai enggak ke 1 Petrus 4 ayat 10 yang memerintahkan layanilah seorang akan yang lain. Kalau memang baca Alkitab lo ya. Kalau enggak lewat 10 Ibrani 10:25 ataupun 1 Petrus 4:10 dan tidak setia gereja, tidak terlibat melayani, itu semakin menjadi bukti bukan murid Yesus. Kalau mati gimana Pak? Mati dimakamkan secara Kristen bisa, tapi yang ngecek kan Tuhan. Ya. Ini bukan muridku, nggak ada Roh Kudusnya. Ya, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Tapi begitu ada iman kepada Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita, hidup kita berubah menuruti firman Tuhan. Kalau sejak dibaptis sampai matinya nggak menuruti firman Tuhan, apa bukti ada Roh Kudus di dalam diri? Ya. Bukan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi perbuatan baik itu menjadi bukti bahwa ada Roh Kudus yang memperbarui hidup kita. Ya. Ini doa Yesus, pokok doa Yesus yang pertama adalah agar para muridnya menuruti firman Allah. Sehingga cek diri kita, apakah saya menuruti firman Allah ya? Murid Yesus pasti akan berusaha menuruti firman-Nya Yesus. Ya. Apapun itu. Ya, sesulit apapun, ada tantangan sekalipun, dia akan berusaha menuruti, sedapat mungkin dia akan berusaha menuruti. Mungkin enggak paham, ya sama seperti murid Yesus, tapi tetap dilaksanakan, tetap diterima. Ya, murid Yesus harusnya demikian. Apa pokok doa kedua yang didoakan Yesus pada murid-muridnya? Yaitu agar para murid menyadari bahwa mereka milik Allah. Kita semua jadi Kristen punya latar belakang. Oh, saya dibesarkan di keluarga Kristen, saya sudah Kristen dari saya bayi. Enggak ya. Pengajaran kita itu jadi Kristen ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak ada orang jadi Kristen dari bayi, karena bayi enggak bisa ngambil keputusan.
Nah, tiap kita jadi Kristen ada alasannya, wah kayaknya persekutuan situ bagus, aku tak ikut. Akhirnya jadi Kristen. Wah, kelihatannya jadi Kristen bakal jadi orang kaya, aku tak ikut. Ada berbagai macam alasan orang jadi Kristen. Tapi orang Kristen sejati percaya kepada Yesus itu karena ditarik oleh Allah Bapa. Berdasarkan Yohanes 6 ayat 44, bisa saudara baca sendiri. Ya, balik ya. Kalau Allah memilih orang itu, berdasarkan Yohanes 6 ayat 44, maka orang itu menjadi milik Allah, dipilih nih, tak pilih. Tuhan masih banyak yang lebih baik, iya aku milih kamu kok. Tuhan masih ada banyak yang lebih ganteng, lebih keren dan sebagainya, aku milih kamu kok. Nah, kalau Tuhan sudah memilih kita sehingga akhirnya kita percaya kepada Yesus, maka kita adalah milik Allah karena dipilih Allah menjadi milik Allah. Slide berikutnya. Aku berdoa, ini doa Yesus ya, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka ini yang telah Engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Jadi artinya Allah milih mereka, jadi miliknya Allah, kemudian diserahkan kepada Yesus untuk diajari. Tapi miliknya Allah juga miliknya Yesus, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Jadi baik Allah Bapa maupun Yesus memiliki orang percaya. Dan dikatakan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang dipilih Allah sehingga orang itu kemudian bisa percaya kepada Yesus adalah milik Allah. Ya, slide berikutnya. Pada umumnya orang senang kalau dipilih oleh orang yang berkuasa. Misalnya ya, saudara tiba-tiba ditelepon Pak Praproro ya. Ditelepon oleh dia. Rudi Padmanto. Jadi menteri ini ya, wah siap gitu ya. Misalnya ya, kalau ada di antara kita ditelepon beliau dijadikan menteri. Atau ini tim suksesnya, Bu Tini Widayati. Jadi menteri peranan wanita ya, atau menteri peranan konsumsi misalnya. Misalnya ya, senang ya karena dipilih orang yang berkuasa. Tapi jangan lupa dipilih orang yang berkuasa itu membawa konsekuensi. Bahwa kita milik orang itu untuk mewujudkan rencana orang itu dan membawa nama baik orang itu. Enggak bisa kita dipilih Pak Praproro, kemudian kita punya agenda sendiri yang melawan Pak Praproro, enggak mungkin. Bahkan ketika Pak Jokowi memilih menteri-menterinya diperingatkan, jangan ada yang punya agenda sendiri. Kalau punya agenda sendiri saya lepaskan, saya pecat. Ya, menteri yang membantu dia kok punya agenda kerjaan sendiri. Ya, agenda kerjaannya menurut instruksi beliau. Demikian juga Yesus ataupun Allah ketika memilih kita ya harus mengikuti rencana Allah. Menjaga nama baik Allah karena konsekuensi sebagai milik Allah yaitu mewujudkan rencana Allah, membawa nama baik Allah. Ya. Pada saat yang sama karena kita adalah milik Allah, makanmu tak tanggung. Kalau kamu menghadapi situasi sulit, aku ikut bantu menghadapi. Tantangan apa aku maju juga. Urusan kita menjadi tanggung jawab orang yang memiliki kita. Karena kita dipilih jadi miliknya, maka segala urusan kita menjadi tanggung jawab orang yang memiliki kita yaitu Allah. Pribadi yang milik kita yaitu Allah. Termasuk ketika kita menghadapi bahaya, tantangan, cemoohan, hinaan dan lain sebagainya, itu saya memilih gambar itu. Yesus ataupun Allah di depan kita menangkis itu. Ya, kalau kamu melayani rasanya sakit, pedih dan perih, itu karena aku duluan. Ya, Yesus sudah mengalami di kayu salib. Ya. Allah sebagai pemilik kita menjaga, melindungi, bertanggung jawab atas kita karena Dia memilik kita. Tapi konsekuensinya kita juga perlu mewujudkan rencananya dan membawa nama baik dia. Slide berikutnya. Sehingga pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara murid Yesus? Ini loh doa Yesus supaya kita sadar kita milik Dia. Kalau kita memang murid Yesus, milik Yesus, maka kita menuruti firman-Nya Yesus. Jika memang kita murid Yesus, maka kita adalah milik Yesus. Segala urusan kita menjadi tanggung jawab Yesus. Tapi jangan lupa slide berikutnya, dimanapun kita berada, fungsi sebagai garam dan terang dunia itu ya akan kita wujudkan.
Bawa nama baik Yesus di sekolah, di rumah, di keluarga, di lingkungan masyarakat tempat saudara berada, saudara bawa nama baik Yesus. Coba senggol kanan saudara. Kamu milik Yesus, beritahu itu. Kamu milik Yesus. Sekalian bangunin yang lagi tidur ya. Apalagi ada mungkin Alel lagi tidur atau Aaron atau Welly lagi tidur, bangunin, kamu milik Yesus gitu. Ya. Kalau milik Yesus, jaga nama baik Yesus di sekolah. Jangan sampai di sekolah, wah ini orang Kristen satu-satunya di kelas tapi bikin rusuh terus di kelas, bikin masalah terus di kelas. Jangan. Jadi muridnya Yesus di sekolah, di tempat kerja, apalagi satu-satunya sudah dilihat, tak lihat nih orang Kristen katanya muridnya Yesus hidupnya kayak gimana sih. Saudara di tempat kerja paling sering misuh, paling sering keluar kata-kata jorok, gimana nggak bawa namanya Yesus itu. Kalau bawa nama Yesus saudara tahan itu semua, nggak keluar, nggak sampai mengucapkan, karena mau bawa nama baiknya Yesus. Ya. Ingat saudara dipilih Yesus, saudara milik Yesus. Itu doa Yesus yang kedua. Pokok doa Yesus yang ketiga adalah agar para muridnya menyadari penyertaan Allah. Ini kalimat doanya menarik ya di ayat 15-16, tapi perhatikan bagian berikutnya, slide berikutnya. Dan aku, Yesus, tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 15 ini yang menarik. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Menarik di ayat 15 tadi, Yesus bisa berdoa, Tuhan, ya Allah, aku mau balik ke surga. Tolong deh biar murid-muridku enggak menderita, bawa sekalian ke surga. Enggak begitu ya. Doa Yesus justru, aku akan meninggalkan mereka. Jangan ambil mereka dari dunia, tapi lindungilah mereka, jaga mereka, pelihara mereka. Ya. Yesus tidak meminta kepada Allah agar murid-muridnya dipanggil sekalian pulang ke surga, tapi justru mereka ditinggalkan di dunia. Ya. Tapi meskipun Yesus meninggalkan mereka di dunia dan mereka mengalami penderitaan, tapi Yesus menjanjikan penyertaan bagi mereka. Ada tugas yang harus kamu kerjakan di dunia, tapi kamu tidak sendirian, ada penyertaan dari Allah. Nah itu doa Yesus bagi murid-muridnya, berlaku juga bagi kita murid-muridnya. Meskipun Yesus tidak bersegera mengambil kita dari dunia, tapi kita diberi janji penyertaan dari Allah. Kalimat peliharalah mereka dalam namamu, slide berikutnya. Slide berikutnya. Allah memilih mereka, Allah Bapa yang memilih mereka untuk percaya akan menjaga, melindungi mereka, menjalani kehidupan di dunia ini meskipun tidak lagi bersama Yesus secara fisik, secara jasmani. Slide berikutnya. Nah, kalimat peliharalah mereka dalam namamu itu versi Alkitab bahasa Inggrisnya keep them safe. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia peliharalah, seolah-olah pelihara itu dikasih makan, itu termasuk juga, tapi dalam bahasa Inggris ternyata tidak sekedar dikasih makan, dicukupi kebutuhannya, tapi juga dijaga di dalam nama Tuhan supaya meskipun ada di dunia tapi tidak menjadi seperti di dunia. Ayat 15, Allah melindungi para murid Yesus ya. Maka murid-murid itu doakan Yesus karena Yesus tahu aku saja dibenci, apalagi nanti muridku pasti juga dibenci. Nah, saya pernah pelayanan di daerah yang mungkin sekarang mungkin sudah lebih baik ya, tapi waktu itu namanya Doli. Slide berikutnya. Yang tahu Surabaya tahu itu ya. Ini DOLLY. Ya. Di situ kalau saudara masuk gang, saya pernah pelayanan di situ, daerah situ, pas malam-malam lewat situ, oh begini toh. Jadi ada etalase, tapi yang isi etalase itu bukan mobil atau motor,
Isinya itu. Ya. Kalau saudara lewat dan jalan di situ, pasti dipanggil saudara, "Mas, mampir Mas," gitu. Ya, itu. Dan banyak karena itu lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara atau se-Asia, saya nggak tahu. Sekarang tapi sudah bubar, nggak tahu pindah kemana ya, tapi itu bubar. Tapi pada zaman itu saya kira-kira tahun 2000-an atau 90-an gitu ya. Saya ada pelayanan di situ karena ada gereja baptis di situ, Gereja Baptis Putat Jaya. Yang dilayani adalah orang-orang yang punya warung, bukan warung ini ya, tapi warung makan atau anak-anak yang ikut dan lain sebagainya. Pendetanya pensiunan angkatan laut. Ya. Tapi nggak mungkin toh orang gereja ataupun bahkan pendetanya kemudian ikut terlibat dalam kecemaran tempat itu ya. Misalnya ikut terlibat, nanti pas pulang ada yang salaman, "Pak Pendeta kok sudah lama nggak ke warung saya?" Tuh. Bahaya kalau ada yang ngomong begitu ya. Ya. Nah kalau sampai terjadi ada yang jemaat yang kemungkinan orang begitu kemudian ngomong begitu, waduh bahaya itu ya. Berarti tinggal di dunia menjadi seperti dunia. Ya, saya bersyukur ketika pelayanan di situ, orang-orang yang dilayani itu tinggal di situ tetapi tidak menjadi seperti lingkungan itu. Ini seperti, tolong siapkan speakernya. Ini. Slide berikutnya ada video, klik. Ya, ini ada video, laba-laba itu bernafas udara tapi dia tinggal dalam air. Laba-laba air. Dia bisa tinggal di dalam air karena dia bisa membuat gelembung untuk tinggal di situ. Ngambil udaranya dari luar pakai perut atau kakinya itu. Lalu masuk ke air, hidup di air. Tapi bisa hidup dan bisa cari mangsa di dalam air. Rumahnya yang di awal tadi gelembung tadi, dia makan di situ, hidup di situ. Hidup di dalam air tapi tidak mati oleh karena air. Itulah orang percaya, hidup di dunia tetapi tidak menjadi seperti di dunia. Tidak menjadi seperti orang dunia. Yesus menjaga yang 11 ini dan Yesus memberitahu tidak ada yang binasa kecuali orang yang memang mau binasa. Yesus menjaga mereka yang 11 ini, kecuali memang bukan milik Yesus ya. Yudas Iskariot meskipun 3,5 tahun bersama Yesus, tapi bukan milik Yesus. Meskipun dengar pengajaran Yesus, bukan milik Yesus, dia nggak percaya Yesus, dia punya agenda sendiri. Sehingga kalau milik Yesus pasti disertai Yesus, kalau bukan milik Yesus ya nggak disertai Yesus. Sehingga Yudas Iskariot binasa. Tetapi 11 murid lainnya tidak binasa. Itulah yang didoakan Yesus agar meskipun murid-muridnya di dunia, tapi hidupnya tidak seperti orang dunia karena dijaga oleh Allah, dijaga oleh Roh Kudus, dijaga oleh Yesus. Sehingga menjadi bahaya bagi kita kalau kita merasa, oh aku sudah Kristen kok, aku tiap minggu ke gereja malah nggak pernah absen misalnya ya. Saudara mengira sudah Kristen. Ya. Apakah saudara milik Yesus? Slide berikutnya. Kalau saudara punya agenda sendiri yang melawan Yesus, hati-hati, bertahun-tahun di gereja tidak menjamin bahwa saudara milik Kristus. Ya. Tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bisa jadi suatu saat entah ada konflik dengan saudara seiman atau konflik dengan pendeta lalu memutuskan, "Udah aku gak mau Kristen lagi." Apa Pak Pendeta khotbahnya nyindir-nyindir aku terus, enggak Kristen lagi deh. Kalau Petrus memang menyangkal Yesus 3 kali tapi setelah ayam berkokok dia kemudian menangis, bertobat, balik lagi ke jalurnya. Tapi Yudas ya begitu sadar bahwa dia
menjual Mesias, menjual anak Allah yang hidup, sadar menangis bunuh diri. Bedanya tipis, saudara. Bertobat atau enggak bertobat, cuma itu saja. Kalau enggak mau bertobat, saudara membuktikan bahwa saudara bukan milik Yesus. Tapi kalau masih mau bertobat, itu berarti membuktikan saudara milik Yesus. Bertobat, mengakui saudara salah, minta pengampunan, minta diperbarui, dimurnikan oleh Yesus. Bedanya itu. Allah menyertai muridnya. Allah menyertai miliknya. Dan miliknya kalau ketahuan salah pasti berubah dan bertobat. Enggak terus-menerus, ayo hebat-hebatan Pak Pendeta, saya disindir-sindir terus. Mana hebat Pak Pendeta atau saya? Ya terserah. Kalau enggak bertobat itu niru Yudas, ya. Kalau bertobat meskipun mungkin menyangkal seperti Petrus, kalau masih mau bertobat itu meniru Petrus. Itu murid Yesus. Murid Yesus mungkin menyimpang tapi mau balik. Kalau menyimpang keterusan enggak mau balik, itu membuktikan saudara bukan murid Yesus. Karena Allah menyertai mereka yang adalah murid Yesus. Slide berikutnya. Murid Yesus pasti dijaga Allah untuk tetap dapat menjalani kehidupan Kristen di dunia. Itu kita nyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan aku berjalan dari kemuliaan sejak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai kepada kemuliaan berikutnya yaitu masuk surga. Tuhan akan menemani, mendampingi, menyertai muridnya. Kalau memang saudara muridnya. Dan kalau muridnya pasti menuruti firman. Apa pokok doa berikutnya yang didoakan Yesus atas murid-muridnya? Tenang saudara, ini slide-nya ada 58, kalau satu slide 1 menit berarti 58 menit ya. Agar rencana Allah terwujud atas para muridnya, ini pokok doa yang berikutnya yang Yesus doakan bagi muridnya. Yesus berdoa agar murid-muridnya mengalami sukacita yang dari Allah meskipun mereka akan ditinggalkan Yesus di dunia. Itu di ayat 13, 17, 19 slide berikutnya. Mereka harus bersukacita. Sukacitanya kenapa? Loh, kalian tetap dijaga Allah kok meskipun enggak bersama-sama dengan saya secara jasmani. Mungkin Yesus berkata begitu ya. Karena kalian tetap dijaga Allah dan rencana Allah atas kalian pasti akan terwujud. Udah deh. Rencana Allah atas kalian pasti akan terwujud. Jadi kalian perlu sukacita, bersukacitalah. Itu di ayat 13, 17, 19 berikut ini. Allah menjaga mereka tetap kudus, tidak tercemar oleh dunia sampai kepada Allah Bapa di surga. Dan cara Allah menjaga mereka adalah menggunakan firman Allah. Ya. Itu ya. Slide berikutnya. Sehingga kembali lagi di poin pertama tadi, tanda seorang murid Yesus adalah menurut firman Allah karena cara Allah menjaga muridnya adalah menjaga menurut kebenaran firman Allah. Slide berikutnya. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara terus melawan Yesus, pertanyaannya apakah itu murid Yesus? Kok terus melawan Yesus? Kalau dikasih firman kok terus protes, kok terus argumen, kok enggak pernah, oh iya itu firmannya Yesus, sekarang tak nurut lah. Kok selalu ada adu argumen lalu kemudian menerima sih enggak apa-apa, adu argumen kemudian tetap menolak. Saudara murid Yesus bukan. Dan yang bukan milik Yesus pasti akan binasa seperti yang dinyatakan di ayat 12 tadi. Kecuali orang yang memang ditentukan untuk binasa. Ya. Di ayat 13, 17, 19 tadi kayaknya saya lupa mencantumkan. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Cara kita dikuduskan, cara rencana Allah terwujud atas hidup kita adalah dengan dikuduskan sesuai dengan firman dalam firman Tuhan, sesuai firman kebenaran. Jadi kalau saudara enggak mau belajar firman, gimana Tuhan bisa menguduskan kita? Gimana rencana Tuhan bisa terwujud atas kita? Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini ya. Pak Pendeta, saya sudah mengikuti firman Tuhan Yesus. Tapi kok rencana Allah belum terwujud ya? Maksudmu? Loh, rencana Allah kan pasti
saya dijadikan kaya, saya dijadikan terkenal, saya dijadikan sukses. Saudara, tidak selalu demikian ya. Rencana Allah tentu bukan yang bersifat duniawi bagi kita. Misalnya pikiran saudara, rencana Allah pasti terwujud kalau saya menuruti firman Tuhan. Oke, saya sudah menuruti firman Tuhan, tapi kok enggak kaya-kaya, kok enggak segera terkenal dan lain sebagainya. Saudara, kalau yang duniawi itu mungkin sengaja tidak diberikan Allah kepada kita, karena Allah tahu, menurut 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu akan lenyap bersama dunia. Ngapain Allah memberikan sesuatu yang Allah tahu bahwa itu akan lenyap bersama saudara? Kalau memang itu diberikan, saudara diizinkan kaya, saudara diizinkan terkenal, saudara diizinkan sukses, pasti ada maksud untuk memenuhi rencananya yang lain. Tapi rencana bahwa segala keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup akan lenyap bersama dunia tentu tidak akan diberikan kepada saudara karena Allah tahu bahwa itu akan lenyap. Ya. Sehingga rencana Allah atas muridnya pasti terwujud, tapi jangan pikirkan yang duniawi. Ya. Bisa saja Allah memberi suatu perkara yang duniawi, bisa saja, tapi itu berarti ada maksud tertentu. Tapi bisa juga tidak yang dinilai dunia, karena kalau itu tidak terjadi, karena Allah tahu bahwa itu akan lenyap. Ya. Sehingga harapan kita ketika kita mengikuti firman Tuhan, wah saya mengikuti firman Tuhan supaya kaya raya, supaya sukses, supaya ini, bukan itu ya. Ikuti firman Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan, nanti kalau diberi yang lain-lain itu bonus seperti yang dilakukan Salomo ya. Minta hikmat, kalau yang lain-lain diberi oleh Allah itu terserah Allah. Minta takut akan Tuhan, kalau yang lain-lain diberikan Allah kepada saudara itu bonus. Tapi yang terutama adalah minta supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Ya. Itu yang didoakan Yesus adalah supaya rencana Allah atas para muridnya terwujud. Terutama rencana bahwa hidup mereka kudus dan benar meskipun mereka tinggal di dunia. Ya. Apalagi yang didoakan berikutnya, slide berikutnya. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara, tetaplah di dalam Yesus dan taati firman Allah, maka rencana Allah pasti terwujud. Entah itu kapan, pasti terwujud. Ya. Ya. Tapi ada syarat dan ketentuannya berlaku. Taat kepada firman Allah. Slide berikutnya. Ini doa yang berikutnya, agar para murid tahu dan melaksanakan tugas mereka. Yesus dengan sengaja menyatakan doa yang dengar para murid bahwa ia tidak meminta supaya Allah Bapa mengambil para murid dari dunia, tapi kemudian memperjelas di ayat 18 ya. Ini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan ini pokok doa Yesus bagi muridnya, supaya muridnya tahu dan melaksanakan tugas mereka. Ya, supaya muridnya tahu dan melaksanakan tugas mereka. Tugas mereka apa? Slide berikutnya, menjadikan segala bangsa murid Yesus ya. Melanjutkan karya Yesus di dunia, menjadikan segala bangsa murid Yesus. Sehingga ketika mereka sadar memenuhi doa Yesus itu dan tahu tugas itu, mereka menyebar. Ya. Sejak saat itu orang percaya tidak saja di Yerusalem, slide berikutnya. Ya, sejak peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, para murid semakin getol memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil dan menjadikan sekalian bangsa murid Yesus. Jadi yang jadi murid Yesus bukan cuma orang Yahudi, tapi juga orang dari bangsa lain. Slide berikutnya, tidak saja di Yerusalem, tapi juga Yudea, Samaria, bahkan sampai ke kita di Indonesia. Itu gara-gara murid Yesus memenuhi doa Yesus agar mereka tahu dan melaksanakan tugas dari Yesus. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara murid Yesus? Slide berikutnya. Kalau iya, yuk laksanakan tugas dari Yesus. Menjadikan sekalian bangsa murid Yesus. Mungkin itu pasangan Bapak Ibu Saudara, suami atau istri. Mungkin itu anak Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu cucu Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu orang tua Bapak Ibu Saudara.
Mungkin itu tetangga Bapak Ibu Saudara. Pak, karena tiap orang punya keyakinan masing-masing, biarlah dia milih. Memang biarlah dia milih, tapi saudara punya tugas untuk memberitakan Injil pada orang itu siapapun dia. Nanti kemudian terserah dia milih mau percaya atau tidak. Yang penting tugas kita adalah memberitakan. Menjadikan sekalian bangsa murid Yesus, respon orang itu terserah orang itu. Urusannya dia dengan Tuhan. Tapi bagian kita melaksanakan tugas kita dari Tuhan, memenuhi doa Yesus. Jadi mari kita melaksanakan tugas dari Yesus kalau memang kita murid Yesus. Sebagai penutup, Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk murid-muridnya, agar para muridnya menuruti firman Allah. Saudara, jadi murid Yesus sudah berapa lama? Nurut firman Allah enggak atau saudara ngelawan terus? Agar para muridnya menyadari bahwa mereka milik Allah. Saudara sadar milik Allah bukan? Kalau milik Allah pasti melakukan rencana Allah, menjaga nama baik Allah. Agar para muridnya menyadari penyertaan Allah. Saudara disertai Allah. Ya. Tapi disertai itu berarti dijaga supaya tidak menjadi seperti dunia. Yang keempat, berikutnya, agar rencana Allah terwujud atas hidup kita, murid-muridnya. Coba evaluasi, rencana Allah terwujud enggak atas? Kalau saudara seumur hidup ngelawan firman Tuhan terus, apakah itu rencana Allah? Yang kelima, terakhir, agar para muridnya tahu dan melaksanakan tugas mereka, yaitu menjadikan sekalian bangsa murid Yesus. Ini 5 pokok doa Yesus sebelum dia berpisah dari murid-muridnya. Ya. Penutupnya, slide berikutnya. Mari kita, kalau memang kita murid Yesus, mewujudkan doa Yesus. Mari, Tuhan Yesus ingin kita menuruti firman Allah. Tuhan Yesus ingin kita sadar bahwa kita milik Allah. Tuhan Yesus ingin kita sadar bahwa kita disertai Allah. Tuhan Yesus ingin kita, rencana Allah terwujud atas hidup kita, dan Tuhan Yesus ingin kita melaksanakan tugas kita. Ayo penuhi doa Yesus. Pada 11 murid itu terjadi. Bagaimana dengan kita? Terjadi atau tidak? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Sebagai orang percaya, kami adalah murid-murid Yesus. Tolonglah kami mewujudkan doa Yesus itu. Ada 5 pokok doa yang disampaikan Yesus untuk murid-muridnya pada waktu itu juga berlaku bagi kami. Tolonglah kami mewujudkannya menjadi orang-orang yang menaati firman Allah. Menjadi orang-orang yang sadar bahwa kami milik Allah. Orang-orang yang sadar bahwa kami disertai Allah untuk tidak menjadi seperti dunia. Menjadi orang-orang yang berusaha mewujudkan rencana Allah atas hidup kami. Dan menjadi orang-orang yang melaksanakan tugas dari Yesus untuk membawa sekalian bangsa menjadi murid Yesus. Tuntunlah, pimpinlah kami, supaya ketika Engkau datang terbukti bahwa kami murid-Mu, kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah hidup kami senantiasa berjuang, meskipun kami tidak sempurna, kami senantiasa berjuang menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman. Haleluya, amin. Mari kita berdiri dan merespon meran firman Tuhan ini dengan menyanyikan suplemen nyanyian pujian 580, Menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Ku
menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah tekad komitmen kami. Sebagai murid Yesus, kami mau menyenangkan Tuhan. Tidak saja ketika ada di gedung gereja dalam suasana kebaktian ini, tetapi ketika kami hidup di dunia sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai karyawan, sebagai ayah, suami, atau sebagai istri, ibu rumah tangga. Berkatilah kami supaya di dalam segala situasi kami berusaha menyenangkan Tuhan lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku kami. Biarlah terbukti bahwa kami murid-murid Yesus yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga atas pimpinanmu dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini. Kiranya Tuhan berkenan. Berkatilah jemaatmu satu persatu dalam kehidupan pribadinya untuk makin dimampukan Tuhan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, makin dimampukan Tuhan menjadi berkat bagi sesamanya. Berkati jemaatmu di dalam usaha pekerjaan yang mereka tekuni, apapun profesinya Tuhan memberkati, sehingga mereka melihat bahwa rezeki yang mereka terima, rezeki yang mereka dapatkan berasal dari Tuhan yang mengasihi mereka. Berkati jemaatmu dalam kehidupan keluarganya, agar boleh menikmati damai sejahtera kasih di antara suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, kakak beradik, karena Tuhan hadir dengan kasih Tuhan atas setiap keluarga. Berkati jemaatmu di dalam kehidupan rohaninya juga, agar ketika firman Tuhan yang mereka renungkan menegur mereka, mereka rela bertobat, berubah sesuai kehendak Tuhan. Berkati kehidupan jemaatmu dalam kehidupan yang mereka jalani setiap hari, supaya sungguh kami semua menyenangkan Tuhan dengan hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami hendak mengakhiri kebaktian ini, kembali ke rumah dan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tuntun langkah kami. Kami tidak bisa menjalani kehidupan ini kecuali Tuhan menyertai, mendampingi kami. Kiranya kasih yang dari Allah Bapa, kiranya anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, murid-murid Yesus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Maha besar, oh Tuhanku. Memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak. Panitia penerima tamu nanti akan membagikan buku ADART di kantor gereja.